Kalau dulu gue sebenarnya traveling lebih karena kepuasan pribadi aja ya. Karena kayak zaman dulu tuh bisa bepergian sering itu sesuatu yang menyenangkan. Tapi setelah beberapa perjalanan gue ngerasa mendapatkan banyak pelajaran. Akhirnya membuat sebuah traveling itu sebagai sesuatu yang harus dilakukan untuk belajar dalam hidup. Karena sebenarnya kalau misalnya nanya destinasi, gue tuh nyaris nggak pernah menentukan destinasi. Gue nggak pernah nyari tempat paling populer, tapi memang gue punya kebiasaan untuk berkenalan dengan orang lokal, ngobrol, jadi lebih mengenal keseharian mereka. Cita-cita gue biasanya kalau datang ke sebuah tempat tuh masuk ke dapur rumah. Dan itu memang kebetulan ada beberapa kesempatan gue bisa dapet. Lo bukan cuma belajar makan, bukan belajar masakan aja, tapi lo ngobrol dengan kesehariannya mereka seperti apa sih. Jadi gini, masuk ke rumah orang itu memang gak gampang, atau gimana caranya mereka bisa mengundang kita gitu. Gue ada banyak hal yang gue rasa ini terkait juga gimana kita pendekatan pas ngobrol sama orang. Satu, handphone atau kamera itu cukup intimidatif. Antara mereka kesel, mereka jadi malu, atau mereka jadi overacting. Orang banyak lagi takut sama kamera, apalagi di daerah. Jadi kayak yang penting gimana kita bisa membuat dia nyaman dulu. Karena yang pertama adalah ngobrol. Biasanya kan kalau dagang di pasar misalnya gitu, mereka agak suka duduk. Lo duduk juga. Kadang-kadang ibu-ibu tuh suka dibilang kebayanya bagus. Terus apanya sesuatu yang dipuji gitu. Itu bisa jadi menyenangkan sampai akhirnya mereka biasanya langsung lebih ramah dan mungkin membuka kesempatan untuk kita belajar langsung dari dapur rumahnya. Oke, mungkin salah satu yang paling memorable ada namanya Mama Aisyah di Banda Neira. Setiap hari jualan kue, terus pas beli kuenya enak. Terus pas gue tanya, saya boleh belajar gitu. Dia juga bingung kan, kayak belajar apa? Saya mau diajarin cara buat kue cara. Terus dia bilang, oh boleh kalau mau besok subuh. Jadi subuh-subuh itu gue datang, gue ketok pintu rumahnya, boleh masuk, dan akhirnya diajarin masak, tapi sambil ngobrol. Kalau gue memang sibuk untuk kayak pengen tahu, biasanya Mama Aisyah tuh dari dulu, dari kecil apa sih yang berubah gitu. Terus kan dia, kalau orang di Banda Neira tuh makan ikan. Terus dia bilang, pasar ikan pun ada karena ada hotel dan ada restoran. Warga itu nggak pernah beli ikan, karena buat apa mereka beli? Orang pinggir laut langsung cari ikan apapun ada. Bedanya kenapa ada pasar, dia cerita, karena kalau restoran kan mereka cari ikan tertentu. Jadi hal-hal itu kayak bikin kita yang, oh gitu ya. Kemanapun yang gue cari adalah pasar. Jadi sampai biasanya nanyanya gini, pasar paling deket apa? Bukan pasar paling populer. Jadi biasanya nginep di mana langsung lihat aja. Oh, Google Maps paling deket ini yang bisa jalan kaki. Karena di pasar gue nggak mencari sesuatu yang benar-benar, oh apa nih yang terkenal? Gue lihat aja adanya apa. Dan kadang-kadang kita bisa mendapatkan sesuatu yang nggak terduga gitu. Misalnya salah satunya waktu itu pernah di Jogja juga, tapi gue menemukan satu kios tukang jamu yang jamunya itu masih dipakein wadah dan ngambilnya pakai dari batok kelapa gitu. Terus waktu tanya, Bu ada jamu apa? Dijawabnya gini, mbaknya lagi ada masalah apa? Jadi apakah lagi mau seger badannya atau lagi nggak enak badan atau apa, dia akan racikin. Itu kan dapetnya nggak sengaja, karena lagi randomly pergi ke sebuah pasar kecil di Jogja menemukan itu gitu. Kita tuh harus benar-benar pasang mata. Karena kadang-kadang kita melihat sesuatu yang kita pikir kita kenal, siapa tahu beda. Atau at least penyebutannya beda. Misalnya kita kalau di Jawa nyebutnya kecombrang. Ibu ini apa? Oh ini misalnya bunga kincung. Kalau di Sumatera nyebutnya gitu. Itu kan jadi satu pengetahuan baru. Lantas kita tanya juga, kalau di sini diolahnya gimana? Karena misalnya di Jawa bisa dimakan mentah, ternyata di sana misalnya dijadiin bumbu. Yang dipakai partnya sebelah mana itu juga jadi hal lagi. Makanya kalau kita datang untuk cari tahu makanan tuh nggak bisa cuma berhenti di restoran. Bukannya nggak boleh makan di restoran, tapi kalau mau dapat ilmu lebih banyak, harus lebih tahu bagaimana merakyat, bagaimana mendapatkan sumber-sumber informasi dari orang-orang yang justru kita pikir nggak tahu apa-apa. Kalau kita ngelihat pasar,
kita baru lihat, oh ada sayur ini, sayur itu, itulah yang disantap oleh orang sekitar. Apa yang di restoran bukan berarti di rumah masing-masing juga memasak hal yang sama. Jadi kita juga lihat, oh ada alat-alat masak tertentu, berarti proses ini masih dilakukan oleh warga sekitar. Oke, jadi sebenarnya gue orang yang cukup buruk untuk mendokumentasikan sesuatu. Gue kadang-kadang lupa motret karena kayak taruh aja handphone kayak gini. Wah, bagus gitu. Cuma kadang-kadang yang gue lakukan adalah, kalau ini beda nih, ini sebenarnya bukannya sengaja pengen ngambil. Kalau ini memang dikasih sama seorang ibu di sebuah desa di Portugal, yang gara-gara gue belajar masak sama dia memaksa gue untuk membawa ini. Kalau ini sebenarnya sebuah buku jurnal yang gue tulis banyak hal terkait dengan urusan kuliner kan. Standarnya tuh gue tulis apapun di handphone atau di tablet. Terus nanti begitu nyampe rumah baru nyoba disalin apa yang gue inget-inget, supaya nantinya cita-citanya ini jadi satu buku yang pas gue buka, oh iya bener nih waktu di sebuah tempat tuh ada apa gitu. Ada juga kalimat-kalimat yang gue salin. Misalnya ini ada dari Om William Wongso, "Food gives no barrier to mankind." Itu menurut gue salah satu yang kayak, iya lagi lo kadang-kadang kalau ketemu orang ya, mungkin gak nanya suka musik apa, karena siapa tahu dia gak dengerin musik. Nah ini dari sini ada beberapa yang gue tulis, biasa kayak orang-orang yang gue ketemu juga yang cukup punya nama di urusan kuliner, biasanya gue minta tolong tulisin dong gitu. Lantas, kalau ini sempat gue bawa dulu, karena gak berat-berat amat, biarpun ribet. Oke, ini lagi makan nasi gemuk gitu, gue cuma cerita sedikit, sisanya belajar gambarnya. Terus sebenarnya menarik kalau dilihat sekarang karena lumayan berkembang ya, dari waktu ke waktu gambarnya mendingan. Hal-hal yang gue bisa pelajarin justru sebenarnya yang bukan gue cari. Misalnya kayak gimana ada orang-orang di tempat di desa atau tempat terpencil gitu yang ternyata sangat peduli sama lingkungannya. Secara tidak sadar mereka tuh menginspirasi gue, ngasih tahu bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu dari alam, kita harus ngasih balik ke alam. Jadi kalau gue, implikasinya ke karir gue adalah gue mendapatkan banyak hal dari kuliner, tradisi kuliner lokal lah gitu. Gue harus ngasih balik apaan nih gitu. Jadi I won't get the money, tapi gue harus kasih panggung buat si kuliner tradisi ini. Jadi gimana caranya orang tahu? Kan kadang-kadang biasanya orang kalau bikin konten, everything is about me. Kalau menurut gue akan membuat gue itu hanya pengantar. Gue itu hanya mencoba untuk menceritakan supaya panggungnya tetap bukan punya gue, tapi punya si makanannya atau apa kisah-kisah yang sebenarnya memang punya Indonesia dari dulu. Karena kalau misalnya kita pikir lagi gitu kan, sebuah kuliner itu menceritakan sejarah sebuah tempat gitu. Gimana sih bisa sampai kita makan ini gitu? Kan dulunya ada sesuatu, nggak tiba-tiba lu makan nasi goreng, nggak tiba-tiba lu makan pecel sayur gitu. Yang menariknya adalah karena gue nggak nyari, tapi gue jadi belajar dari mereka.